Dan kita akan melanjutkan hari ini, saudara. Kemarin kita sudah baca bagaimana Menahem, Raja Israel, dan dikatakan di sana dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam, ya. Sekarang kita lanjutkan 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 23. Pekaya Raja Israel. Ketika Menahem mati, akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Pekaya. Dalam tahun ke-50 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya, ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi ini kita lihat, saudara, Raja Yerobeam itu namanya disebut terus sebab dia itulah yang pertama kali membuat tempat penyembahan berhala bagi bangsa Israel. Ya, ingat dosa Yerobeam yang sangat luar biasa itu apa? Karena dia takut orang Israel akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah, datang ke bait Allah, dia membuat dia bikin sendiri bait Allah tandingan, dia membayar orang-orang untuk ditaruh di situ supaya bangsa Israel tidak pergi ke Yerusalem untuk berdoa, dan akhirnya itu dosanya itu disebut terus ya. Nah, ini kita baca lagi dalam tahun ke-50 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat lagi, ya. Jadi lihat predikatnya, jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia dan Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnya Pekalia, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Akhirnya dia juga dibunuh. Itulah, saudara, kejahatan membawa malapetaka, ya. Selebihnya riwayat Pekaya dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ayat 27, dalam tahun Pekah Raja Israel, sekarang diganti Pekah, ya. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria jadi Raja Yehuda. Jadi Yehuda itu rajanya lebih lama-lama, masih Asaria lagi. Tapi di Israel di sini ganti terus ya. Pekah bin Ramlia menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lagi dan lagi semua raja-raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Yerobeam lagi disebut. Ingat ya, Yerobeam ini yang begitu Tuhan marah sama Yerobeam sehingga dikatakan aku akan menyapu engkau seperti orang menyapu tai, ya. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi memang Yerobeam ini dosanya itu tidak terukur, makanya dia dicatat terus. Dikatakan dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, membawa bangsa itu juga berdosa kepada Tuhan. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat Pileser Raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya penduduk ke Asyur dan ke dalam pembuangan. 30 Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Raja Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ya, dan ayat yang ketiga kita lihat, saudara. Jadi kita baca, kita sudah melihat bahwa akhirnya dosa-dosa dan dosa yang dilakukan. Dikatakan ayat 30, Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia dan dibunuhnyalah dia. Pekah ini lalu membunuh Raja Pekaya
dan mengambil jabatannya. Pada akhirnya Pekah juga dibunuh oleh Hosea bin Ela. Jadi yang membunuh dibunuh itu tabur tuai terus ya. Dan dikatakan bahwa selebihnya riwayat dari Pekah dan segala yang dilakukannya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 30 dikatakan Hosea bin Ela menggantikan dia dan Hosea ini menjadi raja terakhir di Israel. Ya, kalau kita lihat dikatakan ayat kita lanjut 32. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Usia raja Yehuda. Ya, waktu Pekah jadi raja di Israel, Yehuda ganti raja yaitu Usia. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Rata-rata Yehuda itu benar. Tapi Israel ini jahat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkannya. Mereka ini tidak mau membuang atau merobohkan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa. Dan dikatakan bahwa bangsa itu masih mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selanjutnya selebihnya dari riwayat Yotam dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel, raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan ayat 32 tentang Yotam menjadi raja atas Yehuda. Dan 1 tahun setelah Pekah menjadi raja, Usia juga disebut Asarya dari Yehuda mati, saudara. Dan Yesaya mendapat penglihatan tentang kekudusan Allah dan kehancuran Israel pada masa yang akan datang. Dan dikatakan di sana pada akhirnya banyak hal baik yang bisa disebutkan mengenai Yotam dan pemerintahannya. Sebagai raja Yehuda dikatakan tadi dia melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Yotam, Yehuda itu rajanya baik-baik semua, benar-benar. Tapi Israel ini jahat-jahat semua. Namun walaupun Yotam baik, dikatakan dia gagal dalam satu bidang yang juga paling penting, yaitu dia tidak menghancurkan kuil-kuil penyembahan kafir. Walaupun membiarkan kuil-kuil itu, jelas dia melanggar perintah Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa seperti Yotam, mungkin pada dasarnya kita dalam menjalani kehidupan, seringkali kita juga lupa melakukan hal-hal yang paling penting. Melakukan hal yang baik seumur hidup tidaklah cukup kalau kita tidak melakukan hal yang paling baik dan paling berkenan di hati Tuhan. Jadi sebagai pengikut Tuhan yang sejati, kita harus mengutamakan apa yang memang menyenangkan di hati Tuhan, saudara ya. Dan kita lihat di sini Yotam itu menjadi raja yang benar di mata Tuhan, tetapi sayang sekali yaitu dosanya tidak dia buang dari Israel. Dan kita melihat di sini bahwa dosa yang dianggap sepele itu ternyata berdampak sangat besar. Dan ayat 36, selebihnya dari riwayat Yotam apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat di sini saudara bahwa ketika ada satu saja hal yang tidak dilakukan, dia sudah melakukan banyak yang baik nih di mata Tuhan, tapi satu hal dia tidak
merobohkan bukit-bukit tempat penyembahan berhala itu, dan itu menjadi satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, sehingga akhirnya Yotam juga mati dan Tuhan juga menjatuhkan penghukuman. Pada akhirnya dikatakan Yehuda diserang ya oleh Raja Aram ya, dan berjatuh di bawah kekuasaan mereka, saudara, menyerang Yehuda ya. Karena itu mari kita melakukan apa yang baik, namun kita juga harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena baik saja itu belum tentu benar, tapi yang benar itu sudah pasti baik di mata Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan lanjutkan besok, saudara ya, firman ini, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami membaca firman Tuhan, kami dikuatkan, kami tidak ingin menjadi orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kami menjadi orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berkati seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, iman kami semakin dibangun, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biar apapun yang sudah kami lakukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Mesbah Doa yang sakit, Engkau sembuhkan. Mari saudara Engkau yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian sakit dan berkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Berkati yang beban berat, membutuhkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, Tuhan pulihkan. Sebab kami percaya kuasa Tuhan bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan. Berkati juga Bapa siap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami bertobat di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari perkenanan-Mu, biarlah perkenanan itu turun dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan terjadi atas Indonesia. Indonesia aman, tentram di dalam tangan Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia mengalami perubahan yang dari Tuhan, dan hujan pertobatan tercurah. Orang-orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, apapun yang dia sedang lakukan sekarang, biar itu mendatangkan perkenanan Tuhan saja. Kami tahu dan percaya Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi sehingga orang berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.